kan? Ya kalau Muhammadnya aja diajak, kok aku nggak diajak ya kata Repli. Hei, Terima kasih Bang denger Kodari, Repli. terima kasih Pak Komarudin. Kayaknya banyak kan Kodari ini ngomong kayaknya. Kita nggak dikasih Terima kasih. kesempatan. Ngambek dia guys. Hai guys, itu bersama Drill Boy, Repli Harun. Siapa yang setuju Repli Harun juga sebenarnya harus diproses sebenarnya ini. Ini mulutnya ini memang harus diproses. Yang terbaru, dia masih terus menyemburkan narasi bahwasanya Prabowo adalah bonekanya Jokowi. Dengan segala pemikirannya, statementnya dia, bahkan dia memaksakan bahwa kembalinya Nasbi itu adalah kesepakatan antara Prabowo dan Jokowi karena Kunto Arif tidak jadi mutasi. Oh my god. Otak kalau udah cengklek ya gini. Oke, kita bahas ini dia. Apa sih yang bikin terusik Pak Prabowo sampai dengan lantang menyuarakan bahwa saya bukan presiden boneka, Bang Kodari? Ajar Mr. Q. Pertama itu konteksnya kan kalau nggak salah rapat kabinet ya kalau nggak salah ya. Betul. Lupa saya. Intinya begini, kalau lagi pidato itu Pak Prabowo itu kan di luar topik resmi juga suka membahas hal-hal yang lagi aktual. Karena sepengetahuan saya Pak Prabowo itu update dengan perkembangan informasi yang ada. Nah Pak Prabowo kemudian kabinet ini kan selama ini konsentrasi kepada tugas-tugas, kerja-kerja dan kebijakan-kebijakan publik. Sehingga memang tidak seperti zamannya Pilpres di mana ya ada opini lalu dijawab dengan opini juga begitu. Jadi sekarang ini fokusnya kepada pekerjaan tapi sesekali ketika ada kesempatan informasi yang tidak benar itu coba diluruskan atau diberikan penjelaskan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu saja sebetulnya. Termasuk juga dengan para menteri yang waktu itu pada saat silaturahmi menyebutkan bosnya itu Pak Jokowi. Saya kira tidak spesifik ke sana ya. Ini kan mungkin soal kunjungan menteri ke Solo dijadikan salah satu alasan atau bahan ya dari sebagian kalangan untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah bonekanya Pak Jokowi atau matahari kembar. Ini kan sebetulnya dua sisi dari satu mata uang gitu, dari satu isu. Di satu sisi dikasih judul Prabowo boneka Jokowi, di sisi yang lain matahari kembar. Tapi itu kan semua sudah dijelaskan dan sudah dibantah. Saya pribadi ya tolong ini kasih waktu ya. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Pertama begini, beliau itu presiden de facto de jure. Ya. Presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Undang-undang dasar itu mengatakan demikian. Jadi tidak ada lagi kewenangan di tangan Pak Jokowi itu nggak ada, semuanya di tangan Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo ini ketua partai, partainya besar. Kemudian partai pendukungnya itu 80% lebih. Kok bisa yang didukung 80% itu diatur sama yang nggak punya partai? Pak Jokowi ini kan nggak punya partai, nggak punya kekuatan di parlemen sama sekali. Yang ketiga, approval ratingnya Pak Prabowo itu 80%, tertinggi di negara-negara maju, negara-negara G20. Jadi beliau itu kalaupun misalnya bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila. Itu dia, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo jadi untuk intinya ini adalah penegasan ya? Satu lagi. Pak Prabowo itu orang yang kepribadiannya itu sangat kuat Pak. Bu, ya jadi nggak ada yang bisa mendrive. Belum presiden aja nggak bisa didrive, apalagi kalau sudah jadi presiden. Terima kasih. Clear banget itu loh. Seharusnya ya, nggak ada yang berani membantah omongan itu. Coba, Prabowo sebelum jadi capres, siapa yang bisa menyentir dia? Siapa yang bisa sosokan nyuruh Prabowo sebelum Prabowo jadi presiden? Siapa? Pas Prabowo jadi menteri, dia itu tuh tunduk sama Jokowi ya karena posisi aja. Tapi ketika dia sudah memiliki semuanya, ketua partai, ya, baru presiden, secara de facto de jure,
itu sudah siapapun nggak ada yang bisa, seharusnya ya nggak ada punya kepikiran untuk dia disetir sama Jokowi, yang orangnya Jokowi juga bukan kaya-kaya banget, secara kekuatan politik dia juga nggak punya partai. Itu yang nggak bisa dijawab oleh Refli Harun. Coba, apa hal yang bisa membuat Prabowo harus jadi bonekanya Jokowi? Coba apa? Sebutkan kepada saya. Apa? Nggak ada kan? Oke, langsung lanjut guys. Kalau gitu, kalau misalnya tadi Bang Kodari bilang tidak ada yang mendrive begitu, tapi kemudian di hadapan para menteri, di rapat sidang kabinet, ada Wapres juga dengan lantang menyatakan saya bukan presiden boneka. Ya, Kodari kan he is doing his job, ya kan, wajar kalau dia ngomong begitu kan. Ya kau juga nya, kau kan haters, ya doing your job. Jadi kalau kita lihat politik kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Kalau hukum itu ada ius constitutum, ius constituendum. Jadi hukum yang sekarang dan hukum yang kita harapkan berlaku ke depan. Jadi kalau kita bicara tentang soal presiden boneka ini, kan 3 kemungkinannya. Ya, saya presiden boneka. Ya, saya bukan presiden boneka, atau ya, saya tidak akan lagi menjadi presiden boneka, ius constituendum ke depan. Nah, cuma masalahnya bagi saya aneh, kenapa tiba-tiba muncul coming out dari pikiran Prabowo bahwa saya bukan presiden boneka, karena saya kira itu mengganggu, mengusik pikirannya. Sama dengan ketika dia mengatakan, saya ini kan ada yang bilang bajingan tolol katanya. Padahal keliru. Itu Rocky Gerung dalam konteks presiden yang ke-7. Tapi dia sebut yang ke-8. Tapi jelas itu bukan untuk Pak Prabowo ya. Nah karena itu, kalau kita bicara tentang gesture, keakraban dan lain sebagainya, ya itu kan tampilan layar depannya, panggung depannya. Nah panggung belakangnya, kita bisa melihat beberapa fenomena saya kira. Nah fenomena itu adalah misalnya tanggal 13 Oktober. Ketika menjelang pembentukan kabinet, tiba-tiba Jokowi dan Prabowo bertemu. Banyak isu di situ. Tapi post factumnya adalah tiba-tiba banyak sekali menteri rombongan dari Jokowi yang masuk ke kabinet Prabowo, ada 17. Dan untuk mewadahi itu semua, kabinet dibengkakkan. Itu satu indikator ya. Wah, ini si fix ini. Ini karena dia nggak dipakai ini. Refli, kau itu 2 kali dikasih kepercayaan, dua-duanya gagal. Bahas masalah itu terus, bahas masalah Menteri Jokowi ke Prabowo. Mungkin bagi dia seandainya saja ya, kalau Menteri Jokowi nggak diambil Prabowo, saya punya peluang untuk jadi menterinya Prabowo. Itulah omongan dia ini. Makanya dari awal itu dia kekeh bagaimana caranya supaya Anies yang menang. Anies kalah waktu pilpres, bagaimana caranya di MK Anies bisa menang, supaya kalau Anies menang dia jadi menteri apa? Koordinator, karena dia yang paham hukum kan katanya kan, dia setingkat sama Yusril Mahendra. Ya elah, setingkat apaan lu? Sekarang lu selepal sama kami, lu sekarang YouTuber lo Refli. Refli Harun sama dengan Boy X Janet Official. Refli Harun sama dengan Opung Parbelak. Refli Harun sama dengan Agri Panani, Piki Himpong. Sama lagi Banyuwangi Official, Blacker Banjengan. Alah, kita sama selevel kita. Mau jadi menteri, mimpi loh. Udah jadi YouTuber aja loh. Tiap hari ngupload kayak kami. Nambah kali penganggurannya. Guys, jadi YouTuber berapa lah gajinya? Tiba-tiba dia dapat callingan kayak gini kan, ini lumayan gede loh. Sekali ngomong doang aja, talk show aja, nggak nyampe sejam, bisa dapat 1 juta, 2 juta. Gede loh. Dibanding YouTuber ya, Refli ya. Ya, Refli, doing your job, ya. Lakukanlah tugasmu, ya, terus. Yang kedua misalnya, soal sowannya menteri-menteri. Kalau kita pakai politik kita yang penuh sopan santun seperti ini. Sowan menteri pada saat Idul Fitri? Tidak hanya Idul Fitri, sebelum-sebelumnya juga ada akan datang kan. Nah, kalau kita lihat bahasa simbol misalnya, saya adalah pemimpin. Tidak ada pemimpin itu mau diduakan. Kan biasanya psikologi kepemimpinan pengen Anda harus yang namanya monoloyalitas. Tetapi ketika menteri-menteri datang ke Jokowi,
lalu Prabowo kemudian tidak berdaya dalam tanda kutip melarang misalnya, saya kira politik simbol itu sudah dilewati. Tapi kalau tadi Bang Refli bilang gila. Orang cuma mau lebaran doang nggak boleh. Najis. Orang mau silaturahmi di momen lebaran nggak boleh, di framing. Najis banget otaknya mereka ini semua, asli. Najis banget, guys. Mereka maunya itu ya mungkin ya. Anies tuh juga lagi open house tuh loh. Mereka pengen ngomong itu. Datangi dong. Ya, udah disiapin tuh opor sama istrinya Anies. Ya, ayo dong datang Anies dong supaya engagementnya Anies naik dong. Kasihan tuh Anies. Kau maunya gitu. Iya. Kan sudah hadir itu Said Didu. Asegap, Rizik. Apa lagi? Rismond, kau itu Batak kau tuh Kristen kau, makan babi kau kan? Aduh, Rismond, oke. Dari? Ya. Kok bisa? Ya, ini kan semua analisanya Pak Refli ya. Kalau saya berbeda pandangan dengan beliau. Pertama begini, beliau tadi menyebut pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tanggal 13 Oktober. Ya pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden dan belum lengser, belum selesai. Pak Prabowo belum dilantik jadi presiden. Jadi wajarlah Pak Prabowo masih menterinya Pak Jokowi. Yang kedua, kalau kemudian ada orang-orang yang pernah menjadi anggota di kabinetnya Pak Jokowi, masuk kabinetnya Pak Prabowo, dianggap sebagai titipannya Pak Jokowi, saya kira itu juga oversimplifikasi dan otak-atik gatuk itu sebetulnya. Kita nggak boleh lupa bahwa menteri-menteri yang pernah bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, lalu bergabung di kabinet Pak Prabowo, itu satu adalah orang-orang yang menjadi koleganya Pak Prabowo di kabinet. Jadi ini Pak Prabowo kan berteman gitu ya. Sama aja mungkin Pak Komarudin dulu waktu dinas di militer, begitu ditempatkan satu jabatan, mengajak orang-orang yang sama-sama servis dengan Bapak di militer kan Pak. Karena Bapak kenal pribadi, kenal kemampuannya. Saya kira begitu. Ya. Jadi sesederhana itu bahwa ini teman ngajak teman, kira-kira begitu. Nah, yang kedua saya tambahkan, sebagian dari mereka-mereka itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang mendukung Pak Prabowo pada saat kampanye. Jadi sangat wajar kalau menjadi bagian dari kampanye lalu diajak dalam kabinet sebagai menteri. Tapi yang tidak menjadi koalisi aja ada perwakilan, apalagi yang menjadi bersama-sama mendukung dalam pilpres. Muhaimin aja diajak loh musuhnya Prabowo waktu pilpres kemarin loh. Atau pengen-pengen ya kalau Muhaimin aja diajak, kok aku nggak diajak ya kata Refli. Hei, 2 kali kau dipecat, nggak bisa kerja kau, sadar diri kau. Ya udahlah jadi pembantunya Kodari, bersih-bersih kantor. Ya ketimbang jadi YouTuber, gaji paling berapa? Oke. Refli masih terus mengeluarkan semburan-semburan racunnya. Dia. Dan ia ketua umum Partai Gerindra juga. Tapi nampaknya lebih kuat. Nggak masuk akal. Nampaknya lebih kuat nggak Bang Refli? Ya itulah yang orang heran ya kan. Ini nggak punya partai. Kemudian tidak punya jenderal ya kan, di pundaknya. Tapi kok kelihatannya powerful untuk mempengaruhi. Jadi gini. Apa? Kita kan harus lihat tadi. Wah kalau Kodari kan pakai logika begitu. Tapi kan masyarakat merasakan ini kok yang namanya Jokowi ini beda sama SBY ketika dia step down. Ini kelihatannya masih on top, masih cawe-cawe powerful. Nah orang akan tanya, ada apa ya? Oke, salah satunya mungkin teori mengatakan, wah ini oligarki masih dipegang nih sama bapak satu ini kan begitu misalnya. Tolol. Aduh, kau dokter loh, Refli. Ya iya, ya masa iya? Para oligarki masih dipegang oleh Jokowi. Apa kepentingannya? Jokowi udah nggak bisa buat kebijakan lagi untuk keuntungan mereka. Kok gak nyampe otakku menganalisa omongan si Refli ya? Makanya guys, gugur sebenarnya. Dicari apapun alasannya. Kenapa Prabowo harus jadi boneka Jokowi? Gugur seketika sebenarnya. Apa dibilang? Oligarki. Apa keuntungan oligarki tunduk sama Jokowi yang sudah bukan presiden lagi, yang nggak punya power,
yang nggak punya kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan demi keuntungan oligarki, apa manfaatnya? Tolol banget sih Repli. Aduh Tuhan. Oh my God. Kayak gini. Mau jadi menteri. Jadi kalau misalnya kita konsolidasi politik kekuatan kita belum selesai, maka ada masa peralihan. Tetapi nanti kira-kira 1 tahun 2 tahun lagi bisa jadi lepas. Nah kalau sudah lepas sama sekali nanti kita tinggal menunggu. Kodari bingung nggak? Saya kira nggak akan bingung, dia pasti ikut Prabowo. Ya kan? Nah yang lain-lainnya tadi yang masih ke Jokowi dan lain sebagainya tetap ke sana. Cuman masalahnya adalah masyarakat ikan menunggu kapan macan Asia ini bergerak. Saya mau berantas korupsi. Tapi belum ada sebuah langkah yang signifikan. Itu masalahnya. Tai sampai kita ini ya. Kau nggak tahu baru aja ketangkap bos buzzer, ya, dia menyemburkan narasi-narasi yang negatif ketika Prabowo berhasil meringkus koruptor. Lu mau apa lu? Lu mau apa? Lalu lu bilang Prabowo itu kayak gak jadi macan Asia. Lu kritik buzzer-buzzer yang dibayar itu. Bangsat. Kita akan up itu guys ya, habis ini guys. Soalnya kita mau buat itu jadi perhatian khusus. Saat ini kita bahas repli doang. Segini kualitasmu ternyata, pantas dipecat. Pantas gak dipakai sama Pak Jokowi lagi. By the way ya, orang yang ditempatkan di BUMN, entah dari Pak Jokowi, entah dari Pak Prabowo, ya, percayalah, itu adalah orang yang nggak terlalu berkompeten untuk diangkat jadi menteri atau wakil menteri. Misalnya kemampuan dia nggak terlalu bagus untuk jadi menteri, ya dia ditempatkan menjadi di BUMN. Itu nggak jadi rahasia umum lah ya. Tapi kalau sudah orang yang nggak bisa pantas jadi menteri, ditaruh di BUMN pun dipecat, ya mau diangkat jadi apa lagi? Ya kayak kau lah Repli. Baru tiba-tiba dia menarasikan sedemikian rupa, ya Tuhan. Langsung aja deh, kita udah abaikan, ya. Langsung aja ke Kodari. Gitu ya. Boleh. Ya, jadi gini, Mas Gibran nggak diundang, penjelasannya udah ketowelo-welo bahwa nggak pernah kuliah di Akmil ya Pak ya, nggak pernah jadi tentara ya kan, kayak Letkol tadi ada. Ya kan, lalu kemudian siapa? Pak Luhut, beberapa ya, wakil menteri yang pernah di TNI juga ada. Ya. Semua. Iftitah ada. Ya. Ada Mas AHY kemarin. Iya. Tapi saya mau tambahkan, ada juga yang purnawirawan tapi nggak ada. Ya. Fahru Rozi nggak ada. Iya. Sunarko nggak ada. Sunarko nggak ada gitu. Jadi sebetulnya kan kita udah bisa baca bahwa itu adalah forumnya Pak Prabowo untuk menjelaskan berbagai macam persoalan yang mengarah kepada dukungan kepada pemerintahan. Dan tetap ada Pak Tri di situ. Kenapa? Penghormatan beliau kepada senior TNI. Berarti Kodari membantah Komarudin dong? Di mana membantahnya? Tadi Komarudin mengatakan ini silaturahmi. Ya. Kalau beliau mengatakan ini forum Prabowo untuk menegaskan bahwa dia didukung oleh TNI dan lain sebagainya. Memang, nggak apa-apa. Yang benar tuh silaturahmi atau beliau benar, forum... saya juga benar. Itu kan penjelasan beliau sebagai PPAD. Saya sebagai orang di luar. Itu sama dengan ini. Gini Pak Refli, bro, ada hasil begini. Anda kan udah menjelaskan panggung depan, panggung belakang. Itu panggung belakang versi Anda, ini panggung belakang versi saya. Mampus! Panggung belakang versi lu, versi haters. Versi orang sakit hati, versi orang yang punya dendam. Mampus itu loh. Ada versi belakang orang-orang yang betul mencintai Jokowi. Membangun bangsa ini butuh pikiran yang positif, Repli. Karena ini kan lucu, ada hakim karena bilang. kita bukan bagian ada dari bilang. keluarga TNI. Ya, ada hakim. Anda di luar, Ya. saya di luar, sama-sama panggung belakang. Iya. Gini loh, yang Anda sampaikan itu Pak Refli bukan fakta tapi opini. Iya. Saya gampang aja jawab opini juga. Bro, ini tapi ada saya bisa pastikan begini, kasih kesempatan dulu. bahwa diteruskannya Hasan Nasbi sebagai kepala PCO itu adalah dua peristiwa yang terpisah. Nggak ada hubungannya dengan soal Pak Kunto, nggak ada hubungannya. Tapi masalah berdekatan semuanya. Ya, itu namanya asosiasi berdasarkan waktu. Asosiasi berdasarkan waktu bukan berarti ada hubungan sebab akibat. Inilah kesalahan berpikir.
Kalau Anda tidak percaya Jokowi punya asosiasi maka waktu rakyat Indonesia dianggap tidak sebagai akan bertepuk hubungan tangan seperti kausalitas. mahasiswa. Mahasiswa mau tepuk tangan ya. Kesalahan berpikir. Seenak-enaknya Hasan Nasbi itu adalah kayak karena Kunto Aji nggak jadi dimutasi ya guys ya, supaya Jokowi nggak terlalu kecewa bagi Prabowo, udahlah Hasan Nasbi saya tolak pengunduran dirinya. Itu narasi yang dibangun oleh Refli Harun. Kan tolol, ya kan tolol. Bagi Prabowo mutasi mengenai hal demikian itu udah haknya Panglima. Dan itu sudah jauh-jauh hari mengenai mutasi. Tapi ingat perkataan dari pihak TNI, belum waktunya karena persiapan untuk peralihan itu tidak memungkinkan. Yakin, pegang omongan saya. Pada akhirnya dimutasi tuh nanti. Dimutasi. Pegang omongan saya. Lalu mereka sibuk guys. Mereka sibuk sekarang ini ya. Para wabah mengatakan, yuk jadikan Kunto Arif menjadi panglima. Waya. Mungkin nanti aja deh ya. Pas zaman Anies. Tunggu aja dulu, sabarlah. Pas Anies aja deh, pas presiden, baru Kunto Arif jadi panglima kalian, terserah. Tapi terakhir saya kasih video ketika Kodari menutup, tapi Refli ngambek karena dia nggak dikasih waktu. 29. Siapa yang pecah kongsi dengan Pak Jokowi? Pak Prabowo Subianto. Gini, pertama 2029 itu bagi Pak Prabowo sendiri kan beliau sudah berulang kali mengatakan tergantung bagaimana kinerja saya. Program kerjanya berjalan dengan baik atau tidak, respon masyarakat seperti apa. Jadi saya hakul yakin bagi Pak Prabowo jangankan berpikir mengenai wakil presiden. Untuk maju 2029 pun beliau juga masih mengatakan ya kita lihat dulu kerjanya bagus atau tidak. Itu satu. Yang kedua, memang faktual ya dengan perkembangan terakhir keputusan MK, maka 2029 itu kemungkinan akan lebih dinamis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena partai politik bisa mengajukan kandidat tanpa ada angka 20% seperti sebelumnya, dan karena itu wajar kalau ada banyak tokoh dan kandidat yang kemudian punya proyeksi atau bahkan melakukan kerja-kerja politik dari sekarang. Tapi yang pesan penting menurut saya adalah bahwa sesungguhnya seperti kata Pak Prabowo, suatu bangsa itu bisa maju kalau elit politiknya itu bekerja sama gitu. Itu sebabnya Pak Prabowo tuh komunikasi dengan Pak Jokowi. Tapi kalau gonjang-ganjing begini, Bu Mega dengan Pak Audrey, kalau dilihat dari jauh, Bang Kodari ini mirip-mirip memang sangat layak jadi bos PCO. Ini posisi yang tertukar. Jangan. Nanti dikaitkan dengan pergantian. Harusnya beliau, bos Refli pengen ngomong, harusnya gue. Kenapa gue gak disebut sih, Adi Praitno? Kita kan saat ini kan bersebelahan. Kita kan saat ini satu pihak kan. Gak disebut ya guys. Dan Pak Kunto lagi nanti ke depan. Gini, bahkan Pak Prabowo berselera begini ya. Kalau saya bisa konsultasi dengan Pak Harto, saya konsultasi dengan Pak Harto. Saya bisa konsultasi Gus Dur, saya konsultasi dengan Gus Dur. Saya bisa konsultasi dengan Pak Bung Karno, saya konsultasi dengan Bung Karno. Itu loh maksud beliau itu, bahwa beliau ini komunikasi dengan semua pihak untuk kekuatan bangsa dan negara. Jangan ditafsirkan bahwa itu jadi boneka atau diintervensi. Begitu. Oke. Saudara, terima kasih buat Bapak-bapak Lihat semuanya. Refli, Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Pak Komarudin. Kan kebanyakan Kodari ngomongnya. Mas Adi juga terima kasih. Saudara, Ngambek dia guys. Kayaknya kebanyakan Kodari ngomong, saya nggak dikasih kesempatan. Kau dikasih kesempatan kayak lagi orang yang pernah disakiti seseorang. Jadi omongannya itu enggak objektif lagi, Refli. Yang keluar itu adalah dia menyakiti saya. Saat saya terjatuh, dia tidak peduli sama saya. Semua tentang sakit hatimu. Jadi cenderung adalah kayak memfitnah, menjelek-jelekan. Mohon maaf ya, Refli ya. Tapi kan dibayar kok. Tenang aja, dibayar kok. Lumayan kan? Sabar aja, Refli. Dibayar kok, walaupun nggak cash ya. Nunggu sebulan 2 bulan mungkin. Refli. Lumayan kan? Timbang jadi YouTuber, sehari paling berapa? Ini berapa jam dapat jutaan, Refli. Refli, sang YouTuber, selevel sama Bu Janet, Opung Perpelak, Agri Panani, Vicky Himpong, Banyuwangi, banyak banget, Brojo Musti, dan sebagainya.
Nanti kita bisa kumpul-kumpul bareng ya sama YouTuber Repli. Thank you guys, support terus. Bye-bye.